Penanganan banjir bandang di wilayah Padang, Sumatera Barat masih berlangsung hingga kini. Masih banyak warga yang mengungsi karena kehilangan rumah akibat banjir bandang yang melanda Padang. Saat ini pemirsa kita sudah terhubung dengan salah satu warga Padang, Ibu Fitri, korban banjir bandang. Ibu Fitri, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Siang kembali Bapak. Ya, Ibu Fitri, tanpa mengurangi rasa empati kami terhadap kondisi bencana saat ini, mohon maaf Ibu Fitri, kami kembali menanyakan peristiwa yang terjadi saat banjir bandang. Ibu pada saat itu posisi di mana, Ibu? Posisi lagi di rumah, lagi tidur Bapak. Oke, air tiba-tiba datang ya, Bu? Air tiba-tiba datang, naik perlahan tapi enggak sekaligus naiknya. Jadi masih bisa menyelamatkan diri. Oke, pada saat itu akhirnya menyelamatkan diri kemana, Ibu Fitri? Yang pertama ke posko ya Pak ya, dibantu sama tim SAR. Oke, keluarga semua juga berhasil dievakuasi, Ibu? Iya, dievakuasi sama tim SAR semuanya Bapak. Semuanya selamat ya, Ibu ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah selamat. Oke, Ibu, bagaimana dengan kondisi rumah saat ini? Sempat melihat kembali dan kondisi barang-barang Ibu? Saat ini kondisi rumah saya belum sanggup menengoknya, tapi adik laki-laki saya yang bantu menengok rumah atau membenahi yang telah ada kerusakan. Rusak, Bu, daerah permukiman di sekitarnya? Iya, rumah tuh berada posisi sekarang di tengah pulau ya Pak, depan air, belakang air. Oke. Ibu Fitri, pada saat kejadian ini, apa yang waktu itu terjadi? Apakah memang ada hujan yang cukup lama? Atau Ibu melihat memang air tiba-tiba naik? Enggak, awalnya hujannya lebat ya Pak ya, nggak berhenti, ada lebih Ya, kurang dari seminggu lebih hujan terus dan hujan nggak berhenti Pak. Jadi debit oke. airnya makin hari makin naik. Tapi puncaknya itu pada tanggal hari Senin ya Bapak ya. Mhm. Oke. Sempat ada informasikah Ibu mungkin dari RT atau RW atau pemerintah setempat bahwa harus waspada dengan kondisi seperti itu? Ada dari himbauan dari warga, dari RT juga ada. Ada ya? Jadi warga juga tetap Ada, waspada ya? ada Bapak. Oke, Jadi baik. warga ini tetap waspada, bangun tidurnya itu nggak boleh terlalu lelap. Tapi alhamdulillah kejadiannya pas pagi Bapak, hari dah terang ya, baru bisa kita tengok di luar. Baik. Ibu Fitri, sekarang Ibu berada di mana ini, Bu? Saya berada di posko sekarang Bapak. Posko pengungsian di SD 02 Cupak Tengah. Posko pengungsian ya. Bagaimana kondisi di sana, Ibu? Air, listrik, komunikasi sudah bisa diakses? Kalau di sini yang jadi masalah air ya Pak ya. Air untuk bersih-bersih itu sulit sekali. Tapi ada bantuan dari pemerintah, bantuan air bersih ada. Ada ya. Listrik, Ibu? Listrik alhamdulillah cukup. Listrik alhamdulillah cukup. Baik. Kemudian sampai saat ini cuaca di sana bagaimana, Ibu? Apakah masih terjadi hujan panjang, hujan deras? Tidak, sekarang cuaca sudah panas Bapak. Panas ya. Jadi ini bisa membantu mengurangi was-was di kondisi terkini ya, begitu Ibu Fitri ya. Ibu, Ya, lalu alhamdulillah. bagaimana kondisi di pengungsian? Apakah sudah ada dapur umum? Apakah logistik dari pemerintah sudah masuk? Logistik dari pemerintah udah masuk, dapur umum juga ada. Kalau untuk makan semuanya alhamdulillah cukup. Lebih dari Alhamdulillah cukup. cukup. Baik. Kesehatan bagaimana Ibu? Sudah masuk semua obat-obatan? Alhamdulillah di sini juga ada dokternya, ada dari Puskesmas, pun dari dokter pusat pun juga ada di sini Bapak. Oke, baik. Ibu Fitri, apakah sudah ada diskusi atau pembicaraan dengan kepala kelompok di situ kah atau Pemkab di situ sampai kapan akan bertahan di pengungsian? Di sini pengungsian sampai tanggal 7 beritanya ya Pak ya. Habis itu kita dipindahkan lagi ke tempat lain karena anak-anak mau sekolah katanya. Oke, tanggal 7 dipindahkan kemana itu Ibu? Itu ada perumahan dari pemerintah di Lubuk Buaya. Oke, baik. Itu jadi informasinya sampai tanggal 7 akan berada di posko kemudian dipindahkan ke tempat lain, begitu ya? Iya Bapak. Oke.
barang-barang Ibu sempat diselamatkan Ibu? Kalau masalah barang nggak ada Bapak, kita selamatkan cuman badan anak-anak dan orang tua itu yang kita selamatkan. Oke. Ibu, sudah adakah pejabat yang kemudian mengunjungi posko pengungsian? Sudah Bapak, tadi ada dari wali kota, dari kementerian juga, dan dari pusat ada jenderal apa gitu namanya ya, udah datang. Oke. Apa kemudian yang disampaikan tadi Bu pada saat pertemuan? Yang disampaikan itu semangat aja, nanti ada apa namanya solusi untuk di mana kita ditempatkan menjelang rumah kita mau dibangun atau posisi kita mau ditempatkan yang layak, kita dulu tetap di tempat perumahan dari pemerintah gitu. Oke. Berarti tadi sudah disampaikan ada prosedur dan juga proses pemindahan ke tempat yang lebih layak begitu ya Bu Fitri ya? Iya, tapi warga menolak untuk dipindahkan ke tempat yang itu karena jauh dari akses dari tempat tinggal biasa, Bapak. Oke gitu. Kalau misalnya menolak ada solusi lain Ibu? Ya, itu sedang diperbincangkan katanya, lagi dicari solusinya bagaimana Oke, ke depannya. baik. Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pemkab atau pemerintah Ibu? Iya, yang mau disampaikan begini, Pak, tolong bantu masyarakat ini jangan kalau mau diungsikan jangan terlalu jauh dari tempat tinggal biasa. Kalau bisa terdekatlah dari sekolah anak-anak karena anak-anak lagi sekolah. Kasihan, walaupun ada mobil antar jemput nanti anak sadar sekolah tapi jauh kasihan ya Bapak ya. Kita Oke. doakan aja lah permintaan kita bikin apalah yang terdekat di sini, posko-posko terdekat. Amin, amin, amin. Ibu Fitri, terima kasih Ibu sudah berbagi cerita kepada kami di siang hari ini. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.